Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang patofisiologi. Mungkin pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa pengantar yang terkait dengan patofisiologi, supaya kedepannya kita dapat mempelajari patofisiologi ini menjadi dengan lebih mudah dan kita akan lebih gampang untuk menerima informasi yang terkait dengan patofisiologi. Pada pengantar patofisiologi kali ini Bapak akan memberikan beberapa istilah tentang pengertian patofisiologi, beberapa istilah yang terkait dengan patofisiologi, dan beberapa hal yang akan dapat membantu memudahkan kalian di dalam mempelajari patofisiologi. Kita langsung saja mulai ya. Oke, kita langsung masuk saja tentang patofisiologi. Apa sih itu patofisiologi? Ya, kalau kita lihat patofisiologi itu dia berasal dari bahasa Yunani. Ada 3 kata yang menyusun kata patofisiologi ini, yaitu kata pathos yang berarti penyakit atau penderitaan, kemudian ada kata physio ya yang berarti fungsi organ tubuh kita. Ya, kemudian ada logos yang berarti ilmu yang diperoleh secara terstruktur atau ilmu formal. Jadi kalau kita gabung ketiga kata ini membentuk kata patofisiologi. Kalau kita lihat definisi secara umum, maka patofisiologi itu adalah ilmu formal ya yang terstruktur yang tentang perubahan dasar dari fisiologi tubuh kita, apakah perubahan itu dari tingkat molekuler, apakah dari tingkat seluler, atau bahkan pada tingkat sistem organ yang diakibatkan dari suatu penyakit atau suatu cedera. Maka itulah yang dikenal sebagai patofisiologi ini. Jadi kalau kita lihat secara umum, maka ini kita mempelajari tentang perubahan dari fungsi tubuh kita. Ingat, fisio itu terkait dengan fungsi tubuh kita yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau suatu cedera ya. Jadi ada penyakit dan diakibatkan oleh suatu cedera ya. Kalau kita lihat, maka patofisiologi sangat berperan buat kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan ilmu patofisiologi ini, maka dia akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sih mekanisme terjadinya penyakit tersebut. Dan juga menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur dan fungsi tubuh yang menyebabkan tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit itu muncul. Ya, jadi kalau kita mempelajari patofisiologi, maka kita tahu bahwa kenapa sih gejala penyakit ini muncul? Apa sih sebabnya gejala penyakit ini muncul? Ya, maka itu bisa dipelajari dan bisa diketahui dengan setelah kita mempelajari patofisiologi. Kita tahu bahwa gejala ini muncul diakibatkan oleh ini, ya, tanda-tanda ini muncul diakibatkan oleh ini. Itu semua dapat diperoleh dengan mempelajari patofisiologi ini, ya. Kemudian, kenapa sih kita sebagai seorang farmasi itu penting untuk mempelajari patofisiologi ini? Ya, Bapak berikan suatu quote ya dari Sir William Osler. Ya, Sir William Osler mengatakan bahwa a man cannot become a competent surgeon without the full knowledge of human anatomy and physiology, and the physician without physiology and chemistry flounder along in an emulsion, never able to gain any accurate conception of disease, practicing a sort of pop-gun pharmacy, hiding now and malady, and again the patient, he himself not knowing which. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari quote ini, Bapak artikan secara ringkas saja ya, bahwa Sir William Osler itu mengatakan bahwa seorang ya tidak dapat menjadi seorang ahli bedah yang kompeten tanpa memahami sepenuhnya tentang anatomi dan fisiologi. Dan seorang dokter ya tanpa pengetahuan tentang fisiologi dan ilmu-ilmu kimia ya, maka dia itu akan tersesat ya, tersesat dan tidak mampu menangkap konsep penyakit secara akurat. Akibatnya, maka dia akan melakukan pengobatan sembarang ya. Dia akan melakukan pengobatan yang asal saja, sehingga sesekali pengobatannya tepat mengenai penyakitnya, tetapi sesekali pula dia menyebabkan pasiennya itu secara tidak sadar mengalami kerusakan akibat pengobatannya. Di sini Sir William Osler ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa pemahaman tentang anatomi dan fisiologi, termasuk tentang patofisiologi, itu sangat dibutuhkan ketika ingin melakukan pengobatan. Kalian bayangkan sendiri,
ketika seorang ahli bedah tidak tahu yang mana harus dibuka bagian tubuhnya untuk mengangkat suatu penyakit, maka dia harus membuka semua bagian tubuhnya. Tapi kalau dia tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh misalnya appendicitis, disebabkan oleh radang pada appendix, dan appendix tersebut itu harus dibedah dan diangkat, maka dia tahu bahwa letak appendix itu berada di bagian mana, kemudian yang mana tinggal dirobek untuk mengangkat appendix tersebut, ya. Jadi sangat penting untuk mempelajari patofisiologi. Dengan patofisiologi ini kita dapat meramalkan bagaimana sih mekanisme terjadinya suatu penyakit, sehingga kita bisa menentukan, ya, pengobatan apa yang tepat untuk penyakit tersebut. Berikutnya Bapak akan berikan contoh bagaimana suatu ilmu patofisiologi itu berperan untuk kita sebagai seorang farmasis. Contohnya ini, ya, contoh kasus pasien dengan keluhan iritasi lambung, ya, yang disebabkan oleh misalnya gangguan pada produksi asam lambung. Ya, kalau kita tahu bahwa produksi asam lambung, ya, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, asam lambung itu sendiri adalah suatu cairan yang terdiri dari asam klorida yang memiliki pH yang sangat rendah, sehingga pH-nya menjadi pH-nya itu lebih rendah sekitar 1,2. Itu pH yang sangat termasuk asam-asam kuat, ya, sangat kuat pH-nya. Tetapi lambung kita itu tidak pernah teriritasi. Ya, mengapa? Karena kalau kita belajar fisiologi, maka lambung itu terlindungi oleh suatu lapisan yang dikenal sebagai mukus, suatu lapisan yang terdiri dari suatu protein dan campuran dari suatu bikarbonat, sehingga dia mampu menetralkan asam lambung yang berada di dinding pada lambung kita, pondus daripada lambung. Tetapi pada orang yang mengalami gangguan iritasi lambung, maka lambungnya ini teriritasi. Ya, kalau kita tidak tahu penyebab iritasi ini, maka kita tahu obat apa yang harus digunakan pada pasien ini. Kita tahu obat-obat yang digunakan untuk mengatasi iritasi lambung yang disebabkan oleh gangguan pada asam lambung, maka itu banyak, ya. Ada antasida yang menetralkan asam lambung, ada kelompok-kelompok pembloker atau yang mengurangi produksi asam lambung seperti H2 blocker, pompa proton. Itu obat-obat yang mengurangi asam lambung. Ada juga obat-obat yang melapisi borok-borok pada lambung, ya, seperti Ulsidex, itu dia mampu menutupi borok atau kerusakan pada lambung. Ada juga obat-obat yang mengembalikan atau meningkatkan sekresi daripada mukus pada lambung. Contohnya kelompok daripada misoprostol. Ya, ada juga obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis yang menghambat sistem parasimpatis sehingga produksi asam lambung itu berkurang. Ya, pertanyaannya yang mana kita pilih? Maka ketika kita ingin memilih suatu obat, maka yang perlu kita perhatikan apa sih penyebab dari penyakit tersebut. Ya, apa sih penyebab dari penyakit tersebut? Penyebab daripada penyakit tersebut dan mekanismenya, maka itu dapat dipelajari melalui ilmu patofisiologi. Ketika orang terkena gastritis, ya, gangguan produksi asam lambung, ada beberapa penyebabnya. Contohnya, dia dapat disebabkan oleh infeksi oleh bakteri Heliobacter, ya, oleh infeksi Heliobacter yang menyebabkan kerusakan pada dinding lambungnya, sehingga asam lambung itu menembus dinding lambung dan menyebabkan iritasi pada lambung. Mungkin disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebih, ya, oleh rangsangan daripada sistem parasimpatik, ya, atau juga mungkin disebabkan oleh lapisan lambung yang menipis, disebabkan pasiennya sering menggunakan obat-obat golongan NSAID, ya, seperti acetosal, seperti ibuprofen. Maka obat-obat golongan NSAID ini, non steroid antiinflamasi drug ini, mampu menyebabkan penipisan pada lambung. Kalau kita tahu mekanisme penyebab dari penyakit gastritis ini, maka kita tahu memilihkan obat yang tepat untuk pasien ini. Ya, kalau memang pasiennya itu disebabkan karena dia terkena gastritis karena adanya infeksi pada lambungnya oleh bakteri Heliobacter, maka yang kita berikan adalah obat-obat antibiotik seperti amoxicillin, ya. Maka obat-obat ini berperan untuk mengeradikasi, membunuh bakteri Heliobacter yang menyebabkan kerusakan pada dinding lambung tadi. Kalau penyebabnya karena meningkatnya sistem saraf parasimpatik, maka yang kita berikan obat-obat penghambat parasimpatis, ya. Obat-obat yang dapat menghambat parasimpatis, ya, atau menghambat produksi asam lambung juga boleh. Tapi kalau pasiennya dia terkena gastritis karena lapisan lambungnya menipis,
karena penggunaan obat-obat NSAID dalam waktu yang lama, maka yang kita berikan adalah obat-obat yang golongan prostaglandin seperti misoprostol. Pengetahuan kita tentang penyebab dari penyakit ini, maka itulah dipelajari di dalam patofisiologi, sehingga kita dapat memberikan obat yang tepat untuk pasien. Ketika kalian misalnya pasiennya terkena infeksi bakteri oleh Heliobacter, inilah yang menyebabkan dia gastritis, terus kalian cuma kasih obat-obat menghambat sekresi asam lambung saja, maka pasien ini tidak akan pernah berhenti terkena penyakit lambung. Kenapa? Karena bakteri tetap ada, ya. Bakterinya tetap ada. Kalau kalian tetap hanya memberikan antasida saja terus-menerus, tetapi kalian tidak tahu bahwa orang yang terkena gastritis karena lapisan lambungnya menipis karena dia menggunakan NSAID, maka orang tersebut akan tetap terkena gastritis selama dia terus menggunakan NSAID-nya. Jadi itu. Jadi pengetahuan tentang penyakit, maka ini akan memberikan bantuan kepada kita untuk menentukan terapi yang tepat untuk pasien. Sama juga seperti ini ya, kasus yang kedua. Pasien keluhan dengan batuk kronik ya tanpa ada gejala infeksi. Pasiennya batuk terus ya. Suatu ketika pasien datang ke apotek, dikasihkan obat batuk, beberapa obat batuk, tidak pernah dia berhenti batuknya. Ya. Tetapi begitu datang ke dokter, yang dokter kasih itu adalah bukan obat batuk. Tetapi yang dokter kasih itu adalah antasida malahan. Ya, dan obat-obat penekan sekresi asam lambung. Begitu diberikan antasida dan penekan sekresi asam lambung, ternyata batuknya berhenti. Kalau kita tahu bahwa mekanisme daripada salah satu penyebab batuk itu adalah GERD, gastroesophagus reflux disease, di mana pada pasien ini asam lambungnya meningkat, terjadi reflux naik ke saluran ke faring yang menyebabkan radang pada faring ini menyebabkan dia batuk. Jadi dia batuk bukan karena infeksi, bukan karena apa, tapi karena asam lambung. Kalau kita tahu mekanisme penyebab dari batuk, ya, yang dipelajari melalui patofisiologi, maka kita bisa memperkirakan pengobatan apa yang tepat untuk pasien tadi. Jadi itu adalah beberapa contoh bagaimana penerapan ilmu patofisiologi membantu kita untuk menentukan pengobatan yang tepat untuk pasien, yang itu merupakan adalah profesi kita. Oke, berikutnya adalah kita akan mempelajari beberapa istilah yang terkait dengan patofisiologi. Istilah-istilah ini penting di dalam kaitannya kita mempelajari patofisiologi karena dia akan memudahkan kita di dalam berkomunikasi ketika kita membicarakan tentang patofisiologi. Beberapa istilah yang Bapak tampilkan di sini bukan berarti bahwa hanya istilah itu, ada banyak lagi istilah-istilah lain, dan Bapak berpikir beberapa istilah yang Bapak tampilkan itu cukup mewakili. Untuk mengetahui beberapa istilah yang lain, kalian boleh melihat buku-buku yang terkait dengan patofisiologi. Oke, istilah pertama itu adalah patologi dan patogenesis. Kedua istilah ini itu mengandung persamaan, yaitu yang terkait dengan perubahan struktural, ya, perubahan struktural. Patologi itu dia terkait dengan perubahan struktural dalam sel, jaringan, dan organ, dan patogenesis juga terkait dengan perubahan struktural. Bedanya adalah patologi itu perubahannya sudah fix, ya. Perubahan struktural jaringan dan organ sudah fix dan perubahan itu membantu kita mengidentifikasi penyakit tertentu. Sedangkan patogenesis itu dia juga terkait perubahan, tetapi yang kita bahas ketika membahas patogenesis itu adalah tahapan-tahapan perubahannya atau pola-pola perubahan yang jaringan yang terkait dengan perjalanan penyakit. Jadi pada step ini perubahannya bagaimana, step ini perubahannya bagaimana, step ini perubahannya bagaimana, ya. Contohnya pada penyakit jantung iskemik, ya, itu mulai dari terbentuknya plak, ya, kemudian terbentuknya trombosis arteria corona sampai terjadinya vasospasme pada arteria corona. Itu perjalanan penyakitnya atau patogenesis. Jadi kalau dibilang patogenesis itu biasanya itu terkait dengan perjalanan penyakit dan itu kaitannya terhadap perubahan pola-pola perubahan daripada jaringan. Kalau dia patologi maka perubahan itu sudah fix, ya, terkait dengan baik apakah secara struktural, jaringan atau organ tersendiri, dan perubahan-perubahan itu membantu kita mengidentifikasi penyebab penyakit tersebut. Contohnya pada penyakit hipertensi, ya,
atau penyakit gagal jantung. Salah satu penyebab dari penyakit gagal jantung itu adalah melemahnya otot pada 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 ventrikel kiri, ya, sehingga dia tidak mampu mengompa darah yang cukup untuk kebutuhan. Kalau kita lihat dari sisi morfologi perubahan otot pada jantung, maka orang yang mengalami gagal jantung itu biasanya disertai dengan pembesaran atau hipertrofi pada otot pada ventrikel kirinya. Hipertrofi pada otot ventrikel kiri itu biasa menyebabkan pengurangan daripada volume dari ventrikel kiri. Pengurangan pada volume ventrikel kiri itu akan menyebabkan jumlah darah yang dipompa keluar juga menjadi lebih sedikit. Jadi terjadi perubahan morfologi, yaitu perubahan ototnya menjadi lebih besar yang dikenal sebagai hipertrofi. Ya, nanti kita akan bahas beberapa perubahan morfologi yang terkait dengan patofisiologi. Oke, kemudian istilah berikutnya adalah etiologi. Etiologi itu adalah penyebab penyakit. Ya, kalau penyebab penyakitnya diketahui, maka dia dikenal sebagai etiologi. Kalau penyebab penyakitnya tidak diketahui, maka dia dikenal sebagai idiopatik istilahnya. Jadi kalau penyakit, jadi kayak hipertensi itu sebagian besar penyebabnya adalah idiopatik, tidak diketahui penyebabnya. Kalau diketahui penyebabnya, maka dia dikenal sebagai etiologinya. Penyebab penyakit itu bisa terkait dengan infeksi, keturunan, interaksi genetik, dan sebagainya. Itu penyebabnya diketahui. Kalau penyebabnya itu terkait dengan tindakan medis, ya, maka itu diistilahnya dikenal sebagai iatrogenik. Ya, contohnya kalau pasien itu mengalami remdo pada ototnya, pelemahan pada ototnya, itu biasanya disebabkan pada pasien yang hiperkolesterol itu ketika dia diberikan simvastatin, maka ototnya mengalami gangguan. Perubahan pada otot, fungsi ototnya itu disebabkan karena simvastatin, maka penyebab inilah dikenal sebagai iatrogenik karena terkait dengan tindakan medis, ya, yang terkait dengan tindakan medis. Oke, istilah berikutnya itu nosokomial. Nosokomial itu adalah penyakit yang disebabkan kontak dengan lingkungan rumah sakit. Ya, jadi kalau penyakit tersebut itu disebabkan atau didapat dari ketika pasiennya berada di rumah sakit, maka itu dikenal sebagai nosokomial. Contohnya infeksi nosokomial, berarti infeksi tersebut itu diperoleh dari rumah sakit. Ya, kemudian ada namanya diagnosis. Ya, diagnosis itu mengidentifikasi jenis penyakit dengan evaluasi pada bukti klinisnya, baik gejala maupun tanda-tanda, kemudian riwayat penyakit dan hasil lab. Ada namanya juga prognosis, ya. Prognosis itu adalah hasil yang diharapkan dari suatu penyakit, ya, maka itu dikenal sebagai prognosis. Ya, prognosis penyakitnya bagaimana, ya, itu bilang prognosis. Kemudian ada penyakit akut dan penyakit kronis, ya. Oke, kalau dia penyakit akut, maka itu penyakitnya itu muncul secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, maka itu dikenal sebagai akut. Kalau penyakitnya muncul pelan-pelan, kemudian dalam waktu yang lambat, kemudian dalam waktu yang lebih lama, maka dikenal sebagai kronis, ya. Jadi misalnya batuk kronis, ada batuk akut. Batuk akut itu muncul tiba-tiba. Batuk kronis misalnya penyakit paru obstruktif, maka itu muncul secara kronis dalam waktu yang lama, tidak sebentar, ya, kejadian tidak sebentar. Oke, kemudian terkait dengan periode antara gejala hilang sampai periode dari gejala muncul sampai hilang, maka itu ada beberapa istilah yang dikenal. Ada remisi. Remisi itu ketika gejalanya, periode di antara gejala hilang atau berkurang secara signifikan. Ya, jadi periode dari gejalanya muncul sampai dia hilang secara signifikan, maka dikenal sebagai periode remisi. Kalau dia eksaserbasi, maka dari gejalanya menjadi muncul sampai gejalanya memburuk atau lebih parah, maka itu dikenal sebagai eksaserbasi. Jadi ada penyakit yang, misalnya kalau penyakit-penyakit yang self-limited, sembuh sendiri, maka remisi kesembuhannya itu dari gejala muncul sampai dia hilang, maka itu waktunya, periodenya itu dikenal sebagai remisi. Jadi kalau kalian flu atau batuk itu kan biasanya flu atau salesma itu biasanya remisinya 7 hari. Berarti dari gejala muncul sampai gejala hilang itu 7 hari. Kalau eksaserbasi itu misalnya dari gejala muncul sampai menjadi lebih buruk, maka itu dikenal sebagai eksaserbasi. Kemudian kalau dia komplikasi itu timbulnya penyakit lain di samping dengan penyakit yang sudah diderita oleh pasien, maka itu dikenal sebagai komplikasi.
Kemudian ketika kita mempelajari patofisiologi, nanti beberapa kita akan menggunakan istilah manifestasi klinik, ya, atau tanda-tanda atau gejala-gejala atau bukti-bukti klinis pasiennya menderita penyakit tersebut, ya. Contohnya kalau misalnya pasien menderita gagal jantung, ya, maka tanda-tanda atau gejalanya itu bisa lemah, lesu, kemudian tekanan darahnya menjadi rendah dan atau uh, batuk dan semacamnya, maka itu dikenal sebagai manifestasi klinik. Manifestasi klinik itu bisa diamati secara langsung, ya, maka dikenal sebagai tanda atau signs, ya, atau perubahan objektif yang dapat diamati secara langsung baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri, maka itu dikenal sebagai signs. Kalau gejala, maka itu hanya bisa ditanyakan oleh pasien. Maka misalnya gejalanya apa, maka itu diperoleh dari informasi oleh pasien, pengalaman subjektif yang dikeluhkan oleh pasien. Maka itu adalah gejala, ya. Kalau tanda itu yang bisa diamati oleh orang lain. Ya, jadi bisa diamati. Kalau misalnya kita tanya bagaimana perasaan pasien, maka itu adalah gejalanya. Ya, pasien merasa tidak tenang, maka itu disebut gejala. Sedangkan tanda atau signs itu yang bisa diamati oleh dokter. Jadi dokter itu biasanya memeriksa tanda atau signs dan menanyakan gejala ke pasien. Jadi kalian bedakan antara tanda dan signs, ya. Kemudian ada gejala sisa atau gejala yang tidak khas, ya. Kalau gejala sisa itu gejala yang menetap dan tidak diinginkan dari penyakit. Sedangkan gejala yang tidak khas itu kadang ada, kadang tidak pada penyakit tertentu, ya. Sedangkan kalau gejala tersebut berkumpul secara bersamaan dan saling terkait antara satu penyakit dengan penyakit lainnya, maka itu dikenal sebagai sindrom. Jadi gejalanya itu berkumpul di satu keadaan dan saling terkait dan mungkin disebabkan oleh beberapa jenis penyakit, maka itu dikenal sebagai sindrom, ya. Oke, ini beberapa lagi istilah yang lain yang mungkin kalian bisa pahami dengan cukup membacanya saja. Ada prodromal penyakit, ada periode laten, ya, waktu di mana pasien mengidap penyakit namun gejala belum muncul, itu periode latennya, ya. Ada epidemiologi, ada insiden penyakit dan seterusnya. Kemudian ada faktor risiko atau faktor predisposisi. Bedakan antara faktor risiko dan penyebab penyakit. Faktor risiko itu adalah keadaan-keadaan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tersebut, tetapi bukan penyebab penyakit tersebut. Contohnya pada pasien yang stroke iskemik, penyumbat, karena terjadinya sumbatan pada misalnya pada pasien yang terkena sumbatan pada jantungnya, ya, terjadi iskemik pada jantungnya atau sumbatan pada jantungnya, ya, atau yang dikenal sebagai penyakit jantung koroner karena ada sumbatan clot pada pembuluh darah koroner yang ada pada jantung. Maka penyebab penyakitnya itu adalah adanya sumbatan tadi. Faktor resikonya mungkin hiperkolesterol, hipertensi dan seterusnya. Jadi itu hiperkolesterol, ya, hipertensi adalah faktor resikonya, tetapi penyebabnya adalah adanya sumbatan clot, ya, pada pembuluh darah koronernya. Jadi bedakan antara penyebab dan faktor resiko. Faktor resiko tidak selalu menyebabkan kejadian tersebut, tapi penyebab pasti menyebabkan kejadian tersebut. Kemudian ada faktor pencetus, ya, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan gangguan atau kejadian patologis tersebut. Jadi faktor pencetusnya artinya faktor-faktor yang ketika itu dilakukan maka itu menyebabkan penyakit tersebut. Contohnya, kalau pasien mengalami gastritis, maka faktor pencetusnya makanan yang pedas dan seterusnya, itu adalah faktor-faktor pencetus terjadinya gastritis tadi, ya. Jadi itu. Oke, itu tadi beberapa istilah yang terkait. Kemudian Bapak ya sampaikan ini dua buku yang Bapak gunakan sebagai acuan di dalam pembelajaran kita. Ya, ini dua buku yang Bapak gunakan sebagai acuan di dalam pembelajaran kita. Dua buku ini adalah buku yang berbahasa Indonesia sehingga kalian bisa menggunakannya, ya, di dalam pembelajaran. Ada buku Ajar Patologi Dasar karya Robbins, ada buku Ajar Patofisiologi karya Sue Huater, ya, atau Catherine McChange. Jadi ini dua buku yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran ini, dan buku bahasa Inggrisnya mungkin kalian bisa download di internet. Buku bahasa Indonesianya Bapak tidak tahu apakah ada tersedia di internet atau tidak.
Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sesi ini hanya sesi tentang pengenalan saja tentang materi kita. Berikutnya kita akan pelajari tentang jejas ya dan cedera pada sel. Ya, kita akan pelajari itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.